Halo semua, bertemu lagi dengan saya Mr. Yan Boltok. Ini masih video mengenai pembahasan soal OSN ataupun KSN untuk tingkat provinsi ya, tahun 2018. Di sini saya akan membahas soal pilihan berganda dari nomor 1 sampai nomor 5. Nah, sebelum kita mulai pembahasan soalnya, saya ucapkan selamat buat teman-teman yang melaju ke tingkat provinsi tahun ini. Oke, semoga sukses sampai mendapat medal di OSN ataupun di KSN tahun 2021 ini. Good luck. Oke, kita akan mulai dari soal nomor 1. Nah, soal nomor 1. Perusahaan dalam pasar persaingan sempurna memiliki, ya kan, A. Konsentrasi rasio sebesar 1, B. Konsentrasi rasio sebesar 0, C. Demand sama dengan MR, sama dengan MC, sama dengan AR, D. Indeks learner sebesar 1, dan E. Indeks learner sebesar 0. Nah, yang mana jawabannya? Kita akan bahas satu persatu. Oke, nah kita mulai dari rasio konsentrasi. Apa itu rasio konsentrasi? Yaitu salah satu indikator kuantitatif tingkat persaingan atau kekuatan monopoli dalam suatu industri. Jadi semakin tinggi rasionya, semakin besar pula tingkat konsentrasinya. Jadi rasio konsentrasi ini tujuannya adalah untuk mengukur indikator tingkat persaingan atau kekuatan monopoli dalam suatu industri atau suatu pasar. Oke, nah kita lanjut. Kemudian kalau konsentrasi rasionya rendah, artinya terjadi persaingan besar di dalam industri tersebut. Nah, biasanya ditandai dengan banyaknya produsen dan konsumen di pasar sehingga menghasilkan persaingan yang sempurna. Oke. Kemudian apabila konsentrasi rasio tinggi, berarti hanya ada beberapa perusahaan yang menguasai pasar. Ya, disebut juga oligopoli. Jika ini yang terjadi, sulit bagi pemain baru untuk masuk ke dalam industri yang rasio konsentrasinya tinggi. Nah, jadi kalau untuk konsentrasi rasio ini dia lebih condong ke pasar oligopoli ya, lebih condong ke pasar oligopoli karena tujuannya hanya untuk mengukur tingkat persaingan ya atau kekuatan monopoli dalam suatu industri atau dalam suatu pasar. Ya, jadi A dan B ini kalau menurut saya bukan jawabannya. Oke, kita lanjutkan lagi, kita lihat pembahasannya. Oke, nah ini soalnya sudah saya lampirkan. Nah, kemudian kita akan bahas ke indeks ya. Ini indeks learner. Itu adalah angka indeks yang digunakan untuk mengukur kekuatan industri monopoli atau daya monopoli atau monopoli power dalam rangka memperoleh keuntungan pasar. Nah, di mana rumusnya adalah L sama dengan P kurang MC per P. Nah, L itu indeks learner, P itu harga, kemudian MC itu biaya marginal atau marginal cost. Oke. Nah, kemudian dikatakan indeks learner mempunyai nilai antara 0 dan 1. Ya, daya monopoli makin besar bila nilai L semakin besar. Oke, kemudian dalam pasar persaingan sempurna, daya monopoli adalah 0, artinya L sama dengan 0. Karena dalam keseimbangan harga sama dengan biaya marginal atau P sama dengan MC. Nah, oke, makanya soalnya ini adalah perusahaan dalam pasar persaingan sempurna memiliki indeks learner sebesar 0 ya. Jadi jawabannya itu E. Indeks learnernya sebesar 0. Oke. Nah, kemudian untuk membahas yang pilihan C, demand sama dengan MR sama dengan MC sama dengan AR. Nah, ini salah ya, harusnya demand sama dengan MR sama dengan AR sama dengan P. Nah, ini dia kalau pasar persaingan sempurna, dia memiliki laba normal ya. Karena kan kalau kurva pasar persaingan sempurna kan dia berbentuk horizontal ya, berbentuk horizontal. Berapapun harganya, jadi permintaannya tetap banyak. Nah, itu dia. Oke. Kemudian kalau MC dan AC ini di atas kurva pasar persaingan sempurna, maka dikatakan dia mengalami kerugian. Ini mengalami kerugian ya. Nah, oke, ini dia mengalami laba normal. Oke, makanya jawabannya itu adalah indeks learnernya sebesar 0. Ya, jawabannya E. Nah, itu dia. Gampang kan? Kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, kurva penawaran tenaga kerja berbentuk A. Naik dari kiri bawah ke kanan atas atau linear, B. Berbentuk parabola, C. Naik dari kiri bawah ke kanan atas melengkung membalik atau backward bending supply curve. Kemudian D. Menurun dari kiri atas ke kanan bawah, dan E. Menurun kemudian menaik atau U-shape ya, berbentuk U artinya. Nah, kita akan lihat pembahasannya. Jadi kurva penawaran pasar untuk tenaga kerja adalah kurva yang menunjukkan hubungan antara tenaga kerja atau upah dengan jumlah total tenaga kerja yang disediakan di pasar. Ya, hubungan antara harga tenaga kerja atau upah dengan jumlah total tenaga kerja yang disediakan di pasar.
Nah, ternyata katanya kurva penawaran tenaga kerja ini juga hampir sama dengan kurva penawaran pada umumnya, di mana di pasar tenaga kerja ya, harga yang lebih tinggi untuk tenaga kerja menyebabkan jumlah tenaga kerja yang dipasok lebih tinggi. Ya, itu dia ya, saya ulangin ya, harga yang lebih tinggi untuk tenaga kerja menyebabkan jumlah tenaga kerja yang dipasok lebih tinggi. Nah, harga yang lebih rendah mengarah ke kuantitas pasokan yang lebih rendah. Itu dia, harga yang lebih rendah mengarah ke kuantitas pasokan yang lebih rendah. Sehingga kurva tenaga kerja ya, kurva penawaran tenaga kerja itu dia berbentuk membelok ke kiri atau backward bending supply curve ya. Ini dia jawabannya adalah C. Nah, ini kurvanya. Nah, membelok ke kiri ya kan? Ini dia. Nah, ini dia kurvanya, membelok ke kiri. Nah, ya. Itu dia. Makanya jawabannya adalah C, naik dari kiri bawah ke kanan atas, kemudian melengkung membalik atau backward bending supply curve. Itu dia. Oke. Naik dari kiri bawah kan, naik ke kanan atas, lalu dia melengkung membalik atau membelok. Nah, itu dia, makanya jawabannya C. Kita lanjut soal nomor 2. Maaf, soal nomor 3. Oke, tingkat partisipasi angkatan kerja dirumuskan sebagai berikut. Ya, mari kita lihat. Nah, jadi untuk tingkat partisipasi angkatan kerja, rumusnya itu adalah tingkat partisipasi angkatan kerja adalah angkatan kerja dibagi dengan penduduk berusia 15-64 tahun atau yang produktif ya, dikali dengan 100%. Ya, ini dia. Jumlah angkatan kerja per jumlah penduduk berusia 15 tahun ke atas atau usia produktif dikali dengan 100%. Maka jawabannya adalah C. Nah, gampang ya? Gampang lah ini. Nomor 4. Hukum C mengatakan, nah hukum C ya. Oke, langsung saja ke pembahasannya. Nah, hukum C menyatakan bahwa setiap penawaran akan menciptakan permintaan sendiri atau supply creates its own demand ya. Jadi hukum C menyatakan bahwa setiap penawaran akan menciptakan permintaannya sendiri. Jadi hukum C ini dikemukakan oleh Jean-Baptiste Say. Itu dia. Maka jawabannya itu adalah E. Bila ada penawaran secara otomatis akan menciptakan permintaan sendiri ya. Kalau jawabannya adalah E. Oke. Kalau jumlah beredar dia lebih ke John McCain ya. Jumlah beredar JUB M kali V sama dengan P kali T. Oke, soal yang terakhir untuk video ini ya, karena per 5 soal saya buat ya. Nah, dalam teori produksi, pada saat produk rata-rata maksimum, maka apa yang terjadi? Produk total juga maksimum, produk marginal naik, produk marginal turun, produk marginal sama dengan produk rata-rata, kemudian produk marginal sama dengan 0. Ini udah dapat jawabannya ya sebenarnya. Oke, tapi kita lihat pembahasannya. Saya akan tampilkan kurvanya. Nah, ini adalah kurva tenaga kerja ya. Nah, di mana ini total produk ya, kemudian ini adalah average produk ya atau produk rata-rata, kemudian ini adalah marginal produk. Nah, pada saat produk rata-rata maksimum, berarti average maksimum, ini dia, ini titiknya. Nah, ini kan. Nah, pada saat dia maksimum, oke. Nah, ini kan titik maksimum dari average produk ya atau produk rata-rata. Nah, pada saat dia maksimum, maka dia akan berpotongan dengan produk marginal atau marginal produk. Artinya pada saat AP mencapai titik maksimum, maka nilainya akan sama dengan marginal produknya, arti MP sama dengan AP. Nah, makanya jawabannya itu adalah D ya. Nah, kurva marginal produk atau MP selalu memotong kurva average produk atau AP di titik maksimum, sehingga pada saat produksi rata-rata atau AP maksimum, maka MP sama dengan AP. Makanya jawabannya adalah D. Itu dia. Oke. Nah, gampang ya. Oke, nah sampai di sini dulu pembahasan untuk 5 soal pertama ya, KSN tingkat provinsi tahun 2018. Oke. Nah, terima kasih buat teman-teman semua. Kita akan lanjut ke soal selanjutnya. Bye.